Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Luar biasa, alhamdulillah, Allah. Teman-teman, kita sudah masuk subtema yang keempat. Masih di tema satu ya. Ini subtema yang terakhir teman-teman. Kita akan belajar sama tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yuk kita mulai belajarnya. Kalian siapkan alat tulisnya karena kita akan mencatat poin-poin penting dari pembelajaran hari ini. Yuk kita mulai belajarnya. Selamat datang teman-teman kelas 3. Kali ini kita akan belajar tematik masih di tema 1, subtema yang terakhir yaitu subtema keempat. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang akan diterima setiap kelompoknya? Nah, di subtema ini kita akan belajar tentang pembagian. Tentu masih ingat ya materi di kelas 2 tentang pembagian. Pembagian itu bisa dikerjakan dengan pengurangan berulang yang sampai hasilnya 0 ya. Jadi hasil akhirnya nanti 0. Baru kita nanti akan tahu berapa banyak pengurangan berulang yang itu adalah hasil dari pembagian. Nah, di sini kita ada pembagiannya adalah 10 dibagi 2 karena ada 10 biji kacang merah yang dibagikan kepada kedua kelompok. Nah, bentuk pembagiannya 10 dibagi 2. Yuk kita ingat-ingat lagi materi kelas 2. 10 dibagi 2 itu bisa kita cari dengan cara pengurangan berulang. Berarti 10 dikurangi 2 terus menerus sampai nanti hasilnya adalah 0. Jadi 10 dikurangi 2 ya ada 8. Belum angka 0 ya. Lalu 8 kita tulis di bawahnya. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Ternyata belum 0 juga teman-teman. Lalu kita tulis lagi 6 dikurangi 2. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Lalu 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0 ya. Jadi di sini ada pengurangan sudah 0 ya teman-teman. Jadi pengurangannya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka kita tulis dalam bentuk panjang. 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurangi 2 sebanyak 5 kali ya. Karena coret-coret kita tadi pengurangan berulangnya sebanyak 5 kali. Berarti 10 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sama dengan 0 ya. Karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Yang kita tulis hasilnya adalah jumlah pengurangan berulangnya, yaitu ada 5. Jadi banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok ada 5. Begitu ya teman-teman. Nah, kelas 3 ini angkanya akan lebih besar lagi teman-teman. Kita lihat contohnya. Untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dilakukan seperti berikut ini. Misalnya 52 dibagi 2. Nah, teman-teman kita akan belajar namanya porogapit nih. Bagaimana caranya ya? Kita lakukan coret-coret terlebih dahulu. Nah, ini tandanya ya porogapit. Ini tanda bagi ya teman-teman. Lalu kita tulis angka 52-nya di sini. 52. Nah, langkungan ini kita anggap sebagai pembaginya. 52 dibagi 2. Dari 52 ini kita ambil angka yang paling depan dulu teman-teman, yaitu angka 5. 5 kita bagi angka 2. 5 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Kita cari tahu dulu ya.
dengan pengurangan berulang sampai hasilnya 0. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. 1 dikurangi 2 bisa tidak ya teman-teman? Tidak bisa, berarti hasil akhirnya nanti tidak 0 di sini. Tidak apa-apa teman-teman, karena di belakangnya masih ada angka lagi. Ada berapa pengurangan ini? Ada 2, tapi sisa 1. Kita tulis ini 2 sisa 1. Nah, 2-nya ini sisanya kita singkirkan dulu. 2-nya kita tulis di atas ini. Nah, ini hasilnya. Berarti 5 dibagi 2 itu 2, walaupun sisa 1. Sekarang kita balik ya teman-teman. Kalau dari atas ke bawah, kalau tadi dari bawah ke atas itu kita bagi, kalau dari atas ke bawah itu kita kalikan ya teman-teman. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, 4-nya ini kita tulis di bawah angka 5. Nah, seperti ini. Lalu kita kurangi ya teman-teman. 5 dikurangi 4 adalah 1. Nah, sekarang kita turunkan angka belakangnya, yaitu angka 2. Bertemulah angka 12. Kita naikkan lagi, ingat kalau naik dibagi ya teman-teman. 12 dibagi 2, kita coret-coret lagi di sini. 12 dibagi 2, kita buat pengurangan berulang sampai hasilnya 0 ya. 12 dibagi 2, 12 dikurangi 2 sama dengan 10. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Belum 0 juga ya teman-teman. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0 ya. Nah, kita hitung nih, pengurangan berulangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, kita tulis di sini nih teman-teman 6-nya. Lalu dari atas ke bawah kita apakan tadi? Ya, kita kalikan ya teman-teman. 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, kita tulis di sini nih teman-teman. Di bawah angka 12 juga diurutkan ya. 2, 1. Lalu kita kurangin sama dengan 0. Nah, sekarang kita tahu hasilnya adalah 52 dibagi 2 sama dengan 26. Itu kalau memakai cara pengurangan berulang ya teman-teman. Porogabitnya ini kita pakai cara pengurangan berulang. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih singkat teman-teman. Kalau teman-teman sudah hafal perkalian, nah ini adalah kebalikan dari perkalian. Nah, di sini ada contohnya nih teman-teman. Sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Nah, berarti di sini kita tahu bahwa ada 126 bibit pohon mangga dibagi 6 anak sama banyak. Berarti 126 dibagi 6. Nah, caranya sama seperti tadi teman-teman. Porogabitnya dulu ya teman-teman. Kita tulis 126 dibagi 6. Pertama yang kita ambil adalah angka 1. 1 dibagi 6, tidak bisa teman-teman. Maka yang kita ambil adalah angka 2 angka, yaitu 12 dibagi 6. Nah, 12 dibagi 6 ini bisa kalian cari dengan pengurangan berulang tadi. Cuman di sini nanti kita akan cari dengan cara perkalian nih teman-teman. Caranya kita balik. Titik-titik dikali 6 hasilnya harus 12. Nah, kita cari tahu nih. Di titik-titiknya ini berapa angkanya? Berapa dikali 6? Harus jawabannya 12.
Kita coba di angka 2 ya teman-teman. 2 dikali 6. Ya, 2 dikali 6 itu sama dengan 12. Loh, sama ya. Nah, berarti yang kita pilih adalah angka 2. Berarti 12 dibagi 6 itu adalah 2. 2 ini kita letakkan di sini. Nah, lalu kita turun ke bawah. Ingat, kalau turun ke bawah itu dikalikan. 2 dikali 6 sama dengan 12. Ini ya, sudah ada tadi. Lalu kita kurangi. 2 dikurangi 2, 0 ya. 1 dikurangi 1, 0 juga. Lalu karena di depannya 0 ini tidak perlu, kita anggap tidak ada ya teman-teman. Kita turunkan angka 6. Kita bagi dengan angka 6, naik ke atas lagi. 6 dibagi 6 sama dengan, ingat kalau ada angka yang sama dengan pembaginya, misalnya 6 dibagi 6, itu pasti jawabnya adalah 1 ya teman-teman. 7 dibagi 7, 1. 10 dibagi 10, 1 juga teman-teman. Berarti di sini 6 dibagi 6 itu sama dengan 1. 1 kita tulis di belakangnya angka 2 ya teman-teman. Lalu satunya turun. Kalau turun diapakan tadi? Dikalikan. 1 dikali 6. Ya, jawabnya 6. Lalu kita kurangi. 6 dikurangi 6 sama dengan 0 ya. Jadi hasil akhirnya adalah 21. Inilah jawabannya ya teman-teman. Jadi 126 dibagi 6 adalah 21. Kesimpulannya, kalimatnya adalah, jadi bibit pohon yang diterima oleh setiap anak ada 21. Nah, menurut teman-teman boleh pilih nih lebih mudah menggunakan yang mana. Kita lihat contoh berikutnya. Budi membagi 153 biji salak kepada 3 orang temannya. Setiap anak mendapat biji salak sama banyak. Berapa banyak biji yang diterima setiap anak? Kita pakai cara seperti tadi ya teman-teman. 153 dibagi 3. Kita buat dulu tanda porogapitnya. Kita tulis angka 153 dibagi 3. Pertama kita bagi dulu 1 dibagi 3. Ingat kalau angka di sini lebih kecil itu tidak bisa dibagi teman-teman. Maka kita ambil 2 angka yaitu angka 15. 15 dibagi 3 itu kita coret-coret dulu tidak apa-apa nih. 15 dibagi 3 itu kita balik dulu nih teman-teman. Titik-titik dikali 3 sama dengan 15. Nah, kita cari tahu dulu teman-teman. Kita isi dengan angka 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, belum 15 nih teman-teman. Oke, lagi kita naikkan ya. Angka 4. 4 kali 3, 12. Oh, belum juga ya teman-teman. Kita coba naik satu angka lagi, ya angka 5. 5 dikalikan 3 sama dengan 15. Ternyata sama ya teman-teman. 15 berarti kita pilih angka 5. Jadi 15 dibagi 3 itu jawabannya adalah 5. Nah, 5-nya kita tulis di sini ya. Jadi 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. Lalu kita turun ke bawah. 5 dikalikan 3. Berapa hasilnya? Ini masih ada nih. 5 dikalikan 3 sama dengan 15. Baru kita kurangi. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 1 dikurangi 1, 0 juga. Kita turunkan angka 3 ya teman-teman. Nah, 3 di sini kita naikkan ke atas. Berarti dibagi. 3 dibagi 3 sama dengan, ayo tadi ingat ya pesannya saya. Jika dibagi angka yang sama, maka hasilnya adalah 1. Berarti 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kita tulis di sini ya teman-teman. Setelah kita tulis di sini, kita turun ke bawah. 1 dikalikan 3 sama dengan 3. Baru kita kurangi lagi teman-teman. 3 dikurangi 3 sama dengan
0. Nah, ketemu nih teman-teman. Jadi 153 dibagi 3 sama dengan 51. Kesimpulannya, jadi banyak biji yang diterima oleh setiap anak ada 51 buah. Begitu ya teman-teman. Coba kalian berlatih tentang pembagian seperti ini. Demikian ya teman-teman pembelajaran kita di tema 1 subtema 4 pembelajaran yang pertama. Mungkin agak panjang ya teman-teman karena kita baru mengenal tentang pembagian. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kita kali ini menyenangkan ya teman-teman. Saya harap semuanya dapat memahami dengan baik apa yang sudah saya sampaikan untuk materi hari ini teman-teman. Jangan lupa kalian tetap belajar dan belajar untuk lebih mendalami materi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.